Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'as samaa'a bighairi 'imad wa khafadal arda wa qaddara fiha aqwataha li naf'il ibad wa tsabbataha bin nasbi rawasiya wal autad. Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha wa sayyidil bulagha nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-atqiya amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Mumti' fi Syarhil Ajurumiyah, dan kita akan masuk pada video kali ini tentang babul af'al, bab baru yakni babul af'al. Bab menjelaskan tentang fiil-fiil. Qala al-musannifu babul af'ali. Al-af'alu salasatun. Adapun fiil-fiil itu terbagi tiga. Madin wa mudhari'un wa amrun. Yang mana saja tiga itu yakni fi'il madi dan fi'il mudhari' dan terakhir fi'il amr. Nahwu contohnya daraba wa yatribu wadrib. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Baik, sampai sini dulu. Ini perkataan dari Imam Ibnu Ajurum. Yakni contoh dari fi'il itu adalah daraba. Ini fi'il madi, yadribu fi'il mudhari', idrib fi'il amr. Beliau juga mengatakan bahwa fi'il madi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Kita akan baca penjelasannya. Asyarhu, penjelasan. Yanqasimul fi'lu ila madin wa mudhari'in wa amrin. Fi'il terbagi menjadi madi dan mudhari' dan amr. Ya, fi'il terbagi tiga, madi, mudhari' dan amr. Fal madi nahwu doroba. Maka adapun fi'il madi itu contohnya kata doroba. Wal mudhari'u nahwu yadribu. Dan adapun fi'il mudhari' itu contohnya yadribu. Wal amru nahwu idrib. Dan adapun fi'il amr itu seperti kata idrib. Walikulli fi'lin min hadhil af'ali ahkamun khassatun bihi. Dan setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini memiliki hukum-hukum yang khusus baginya. Jadi dari tiga fi'il tadi, fi'il madi, fi'il mudhari' dan fi'il amr, masing-masing memiliki hukumnya yang khusus. Seperti itu. Baik, awalan beliau akan menjelaskan yang pertama al-fi'lul madi, fi'il madi. Hukmuhu, hukum fi'il madi. Yubna daiman. Jadi fi'il madi itu hukumnya mabni selama-lamanya. Yubna daiman, dimabnikan selama-lamanya. Walahu salatsu halatin. Dan fi'il madi itu memiliki tiga kondisi. Yang pertama yubna alal fathi. Yang pertama mabni atau dimabnikan di atas fathah. Dengan catatan idza lam yattasil bihi syai'un, apabila tidak tersambung dengan fi'il madi itu sesuatu apapun. Nahwu qaulihi ta'ala, yang demikian itu contohnya firman Allah Ta'ala, qala rabbuki. Qala rabbuki, berarti kan di sini ada fi'il madi qala. Qala di sini fi'il madi mabni di atas fathah. Kenapa? Karena tidak tersambung dengan apapun di akhirnya. Kemudian awit tasolat bihi ta'ut ta'nisis sakinah, atau fi'il madinya tersambung dengan tak ta'nis as-sakinah yang disukunkan. Nah, jika fi'il madi bersambung dengan tak ta'nis as-sakinah, maka dia juga mabni di atas fathah. Nahwu qaulihi ta'ala, yang demikian itu contohnya firman Allah Ta'ala, qalat namlatun. Kita perhatikan contoh kedua, qalat. Sekarang tersambung dengan tak ta'nis. Kalau yang pertama qala, tidak tersambung dengan apapun. Kalau yang ini qalat, dia ketika tersambung dengan tak ta'nis juga mabni di atas fathah. Jadi i'rabnya qalat, qala fi'il madi mabni alal fathi. Kemudian tak ta'nis as-sakinah, namlatun fa'il, seperti itu. Au aliful isnain, atau fi'il madi jika dia tersambung dengan aliful isnain, maka dia juga mabni di atas fathah. Nahwu qaulihi ta'ala, yang demikian itu contohnya pada firman Allah Ta'ala, wa qala alhamdulillah. Wa qala alhamdulillah. Nah, di sini qala itu tersambung dengan aliful isnain, yakni menunjukkan makna dua. Jadi di sini
i'rabnya qala di sini qala fi'il madi mabni alal fathi. Kemudian al aliful isnain domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Jadi alifnya itu sebagai fa'il. Nah, jadi fi'il madi bila dia tidak tersambung dengan apapun atau tersambung dengan ta'nis sakinah atau tersambung dengan aliful isnain, maka dia mabni di atas fathah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lanjut yang kedua. Yubna ala dhammi. Nah, fi'il madi itu ternyata juga bisa mabni di atas dhammah. Dengan catatan idza tasalat bihi wawul jamaah. Apabila fi'il madi itu tersambung dengan wawul jamaah. Wawul jamaah ini wawu menunjukkan makna hum. Nahwu qaulihi ta'ala, yang demikian itu seperti pada firman Allah Ta'ala, wa qalu sami'na. Wa qalu sami'na. Perhatikan. Sekarang di sini i'rabnya beda. Qalu dari kata qala. Cuman bedanya di sini dia tersambung dengan wawu. Wawu di sini wawul jamaah ini. Ini wawul jamaah namanya. Karena kalau kita mengatakan qalu itu fa'ilnya hum. Jadi qalahum seperti itu aslinya. Jadi diringkas jadi qalu. Baik. Qalu berarti i'rabnya dia qalu fi'il madi mabni ala dhammi. Kemudian wawunya wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Seperti itu. Astagfirullah. Baik. Kemudian untuk yang ketiga, yubna ala sukun. Dimabnikan di atas sukun. Jadi fi'il madi ternyata juga bisa mabni di atas sukun. Dengan catatan idza tasalat bihi ta'ul fa'il. Apabila tersambung dengan fi'il madi itu ta' fa'il. Nah, jadi kalau dia fa'il dari fi'il madi itu berupa ta, maka dia mabni di atas sukun. Nahwu qaulihi ta'ala, yang demikian itu contohnya pada firman Allah Ta'ala, ma qultu lahum. Perhatikan, ma qultu lahum. Perhatikan di kata qultu, ini yang kita perhatikan. Qultu dari kata qala, fa'ilnya ana. Karena fa'ilnya ana maka dia jadi tu, qultu. Maka i'rabnya sekarang qultu fi'il madi mabni ala sukun. Kemudian tunya domir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il, seperti itu. Jadi tidak hanya kultu ya kalau tak fa'il, ya dia semuanya yang berbentuk tak fa'ilnya, yakni kultu, kulta, kulti, kultum, kultuma, seperti itu. Kultunna. Jadi kalau fa'ilnya berupa berupa ta afwan, maka dia mabni di atas sukun. Auna al fa'ilin atau na al fa'ilin. Na al fa'ilin ini yakni na fa'il. Ya, jadi kalau banyak fa'ilnya maka dia pakai na. Kalau tu kan ana, saya satu orang. Kalau na kan nahnu, kami, banyak berarti. Ini namanya na al fa'ilin. Nahwu qaulihi ta'ala, contohnya pada firman Allah Ta'ala, wa qulna lahum. Wa qulna lahum. Ini juga sama i'rabnya. Qulna dari kata qala dan nahnu. Maka qulna fi'il madi mabni ala sukun. Kemudian na dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Au nunul inas, atau fa'ilnya berupa nun niswah, nunul inas, ya. Nahwu qaulihi ta'ala. Ya, jadi kalau nunul inas ini, nun niswah ini berarti dia fa'ilnya hunna. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa qulna hasya lillah. Wa qulna hasya lillah. Jadi qulna fi'il madi mabni ala sukun, nanya sebagai nun niswah, domir mutasil mabni ala fathi fi mahalli raf'i fa'il, seperti itu. Selesai. Ini ada catatan fawaid wa tanbihat, ya, faedah-faedah dan peringatan-peringatan. Yang pertama, minal ulama'i man zahaba ila annal madiya mabniyun al fathi fi sa'iri ahwalihi. Ya, di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya fi'il madi itu dimabnikan di atas fathah pada segala kondisi. Perhatikan, ini beliau menyinggung sedikit tentang perbedaan pendapat. Jadi ada beberapa ulama
yang berpendapat bahwasannya fi'il madi itu kondisinya selalu mabni di atas fathah. Tidak ada fi'il madi mabni di atas dhammah, di atas sukun, seperti itu tidak ada, kata beliau. Nah, jadi ini pendapat, salah satu pendapat, ada yang mengatakan bahwasanya fi'il madi itu dia hanya dimabnikan di atas fathah. Mau dia tersambung dengan apa tadi? Nun niswah, tersambung dengan aliful isnain, tersambung dengan tak fa'il, tetap dia mabni di atas fathah. Lakinnal fathah imma zahirun ka doroba au muqaddarun li ta'adzuri ka roma. Akan tetapi, ini pendapat yang mengatakan bahwa fi'il madi mabni di atas fathah selalu. Mereka mengatakan meskipun mabni di atas fathah, tapi mabninya itu bisa berupa zohir, nampak. Contoh pada fi'il doroba. Jadi mereka mengatakan doroba fi'il madi mabni alal fathi az-zohir, seperti itu. Atau mabninya di atas fathah yang muqaddar karena ta'adzur. Contoh pada kata Roma. Mereka mengatakan Roma i'rabnya fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddar. Mana amin zuhuri halit li ta'adzur. Jadi mereka mengatakan kata Roma itu fi'il madi mabni di atas fathah yang dikira-kirakan terhalang karena sebab adanya uzur. Auli sikol, atau fathahnya itu muqaddar karena sebab sikol. Contohnya kata dorobtu. Berarti kan kata dorobtu, ini kan tadi kalau yang kita baca di atas, dorobtu itu mabni di atas sukun, ini gampang. Tapi ada yang mengatakan kata dorobtu itu dia mabni di atas fathah yang dikira-kirakan. Jadi mereka mengirab dorobtu fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddar listikol. Mereka mengatakan kata dorobtu fi'il madi dimabni di atas fathah yang dikira-kirakan karena sebab berat. Jadi karena kalau orang Arab itu berat mengucapkan 4 huruf yang berharokat. Nah, jadi kalau kita mengatakan dorobatu itu susah katanya bagi orang Arab. Aulil munasabati, atau dia terhalang nampaknya fathah itu karena sebab munasabah, untuk mencocoki. Seperti pada kata dorobu. Ini kalau i'rab yang tadi di awal kan kita mengatakan dorobu fi'il madi mabni di atas dhammah kan, seperti itu. Tapi ini ada pendapat mengatakan dorobu fi'il madi mabni alal fathil muqaddar yakni lil munasabah, untuk mencocoki wawul jamaah, seperti itu. Beliau mengatakan waqad saral musannifu ala hadzal madhhabi, dan penulis kitab ini yakni Imam Sonhaji atau Imam Ibnu Ajurum, yakni beliau saro, ya, berpendapat ala hadzal madhhabi, berdasarkan pendapat ini. Jadi Imam Ibnu Ajurum, penulis kitab Jurumiyah, beliau berpendapat mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa fi'il madi mabni di atas fathah selama-lamanya dalam tiga kondisi. Kama huwa zahiru qaulihi, sebagaimana yang nampak pada ucapan beliau, al-madi maftuhul akhiri abadan. Jadi dari mana kita tahu bahwa Ibnu Ajurum itu berpendapat dengan mazhab yang mengatakan bahwa fi'il madi itu selalu mabni di atas fathah? Karena beliau mengatakan sendiri dalam kitabnya, yakni al-madi maftuhul akhiri abadan, seperti itu. Lakinnalladzi dzakarnahu fi syarhi huwal aisaru 'alal mubtadi'in. Akan tetapi, kata pensyarah. Akan tetapi, yang kita sebutkan pada kitab syarah ini, pada penjelasan ini, itu lebih mudah, ya, aisar, lebih mudah, lebih ringkas, 'alal mubtadi'in, untuk para pemula. Seperti itu. Fakhtarnahu lidzalika. Oleh sebab itu kami memilih mazhab itu bagi penjelasan kitab ini. Jadi kalau kita mau ikut pendapatnya Imam Ibnu Ajurum, ini kata penulis syarah, itu susah, itu ribet bagi para mubtadi. Oleh sebab itu kita lebih enak mengatakan misalnya i'rab qalu, jelas kan dia dhammah, maka fi'il madi mabni ala domi. Kulna fi'il madi mabni ala sukun, itu lebih ringkas. Kalau mau pendapatnya Imam Ibnu Ajurum, rumit. Qalu fi'il madi mabniun alal fathil muqaddar lil munasabah. Kan seperti itu. Itu agak panjang, agak ribet.
Kemudian yang kedua, romau wada'au watawasau af'alun madiyatun mabniyatun ala dhammil muqaddar. Ini beliau mengatakan kata romau, ini dari kata fiil roma yarmi ya, romau. Wada'au, ya da'a ya da'u. Kemudian tawasau, dari tawaso ya tawaso. Ini ketiganya fiil madi yang mabni di atas dhammah muqaddar. Ini tidak hanya tiga ini. Pokoknya kata-kata yang semisalnya. Kata-kata yang semisalnya. Jadi itu ketiganya dimabnikan di atas dhammah yang muqaddar. Kan tadi kita sudah paham. Kalau fiil madi tersambung dengan wawul jamaah, dia kan mabni di atas dhammah harusnya. Tetapi kenapa pada kata roma di sini bukannya romu, bukannya da'um, bukannya tawasu, tapi romau, da'au, tawasau. Di sini beliau mengatakan ini fiil madi mabni di atas dhammah yang muqaddarah, seperti itu. Penjelasannya seperti apa nanti? Ini di bab sorof, ya. Yungzoru jami'ud durus. Bisa kita lihat kalau ingin melihat secara lengkap penjelasannya di kitab Jami'ud Durus, seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insya Allah kita akan kembali lagi untuk membahas tentang fiil amr biidznillahi ta'ala. Terima kasih atas segala partisipasi dan perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.